Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Oke, buat lo yang di tengah gempuran masalah utang ya, semoga kalian tetap sehat ya, mentalnya tetap waras dan tidak selalu panik ya. Kalau kalian sudah menonton video ini, semoga mentalnya makin kuat dan makin adem hatinya. Ya, meskipun lagi diuji sampai kita menyerah, apalagi kalau kita sampai takut cuma buat pulang ke rumah, itu bener gak sih gitu. Nah, kali ini gue mau bahas ya satu topik yang penting banget, yaitu kesalahan fatal OJK dan pinjol yang bikin lo terjerat banyak pinjaman. Kenapa gue bilang fatal? Karena banyak dari kalian yang akhirnya minjam lebih dari 3 aplikasi pinjol, padahal aturan OJK itu yang melarang. Nah, akhirnya di sini banyak yang nanya, Bang, bener gak sih kalau sekarang tuh cuman boleh minjam di 3 aplikasi? Nggak boleh lebih dari itu setelah peraturan kemarin dibuat? Oke, gue mau lurusin ya, itu bukan omongan gue. Tapi itu aturan OJK. Tepatnya kemarin tuh POJK nomor 19 tahun 2023 ya. Di 31 Juli kemarin mau disahkan. Tapi sekarang kita nggak tahu ya. Nah, aturan itu dibuat tujuannya mulia sih. Yaitu buat mencegah kita gagal bayar. Karena terlalu banyak utang. Logikanya kalau pinjol dibayarin bebas tanpa batas, orang-orang bakal minjem sesuka hati dan akhirnya nggak sanggup bayar kan. Jadi jangan salah paham ya. Gue cuma ngasih tahu aturan yang udah ada. Aturan itu juga mengatur banyak hal, mulai dari cara penagihan, penggunaan kontak darurat, sampai kewajiban pinjol kerjasama dengan asuransi gitu kan. Nah, di sini mungkin juga ada subscriber gue ada yang bilang katanya lebih dari 10 pinjol ya di Galbay. Ya ini bikin gue sedih ya, dia minjem di Aku Laku, Kredit Pintar, Bantu Saku, dan banyak lah gitu kan. Totalnya mungkin ada 10 lebih lah gitu kan. Padahal dia cuma minjem di Shopee dan hampir selesai awalnya. Tapi ujung-ujungnya malah gali lubang tutup lubang di pinjol-pinjol yang lainnya. Kenapa bisa gini? Seharusnya setelah dia minjem di Shopee, mungkin di Aku Laku dan Kredit Pintar, 3 itu ya, aplikasi lain tuh harusnya udah nggak bisa mencarikan lagi. Ini yang jadi pertanyaan besar buat gue, ya, buat lu semua dah. Kenapa pinjol nggak patuh sama aturan OJK yang membatasi 3 aplikasi? Jadi aturan OJK itu kayak sampah, ya, yang nggak dianggap sama pinjol. Mereka cuma peduli sama keuntungan mereka, nggak peduli sama nasib lu yang akhirnya gali lubang tutup lubang. Nah, disinilah dilema Galbay, ya. Ada pernyataan kita mampu atau tidak mampu. Di sini gue balik tanya nih, kenapa harus tanya ke gue? Coba lu tanya ke diri lu sendiri, mampu nggak lu untuk bayar? Kalau lu bilang gue nyerah bang, gue udah nggak mampu, ya udah, nggak ada satupun orang pun di dunia ini yang nggak bisa maksa lu untuk bayar. Kalau memang udah nggak ada duitnya, daripada lu terus gali lubang tutup lubang, yang ada cuma bikin lu sengsara. Ingat ya, awalnya lu cuma minjem di Shopee, sekarang lu terjebak di 10 lebih aplikasi. Nah, ini lingkaran setannya nggak akan pernah selesai. Jadi kalau emang lu udah nggak sanggup, Galbay adalah pilihan terbaik. Bukan berarti lu nggak punya etikat baik ya, tapi itu lu harus realistis. Lu nggak bisa bayar pinjol pakai daun kan? Ya udah. Yang penting berhentilah gali lubang tutup lubang. Lebih baik lu berhenti bayar pinjol dan fokus perbaiki hidup lu ya. Kumpulin modal juga, nanti kalau ada duit ya udah lu bisa bayar. Coba negosiasi untuk bayar pokoknya, jangan sampai lu terjerumus pinjol lagi. Oke, di sini gue bahas masalah kesalahan pinjol dan OJK yang bikin kita sengsara. Ini yang harus lu pahami. Di sini ada 2 kesalahan dari 2 pihak ya. Kesalahan pinjolnya nih, pinjol itu nggak patuh sama aturan OJK yang membatasi pinjaman maksimal tuh cuma 3. Mereka cuma mikir untung. Padahal kalau cuma satu orang pinjam di banyak pinjol, kemungkinan Galbay jauh lebih besar. Dan akhirnya pinjol itu yang rugi. Nah, kesalahan OJK nih, yang kedua. OJK udah bikin aturan, tapi nggak ada pengawasan yang ketat. Mereka cuma bisa ngasih tahu, pinjamlah di pinjol legal. Tapi kenyataannya pinjol legal bunganya juga mencekik. Penagihannya juga kejam. Dan aturan lainnya kayak penagihan jam penagihan atau larangan penyebaran data juga sering dilanggar. Jadi buat apa aturan dibuat kalau nggak ada yang patuh? OJK seolah-olah cuma menunggu kasus viral baru bergerak. Padahal udah banyak nyawa melayang gara-gara pinjol. Oke, terakhir nih kesimpulannya. Buat teman-teman yang gue harap lu bisa cerdas ya. Jangan panik lagi, jangan gali lubang tutup lubang. Itu cuma bikin lu makin terjerat. Stop bayar pinjol, kumpulin semua masalah utang lu dan hadapi. Lu harus berani jujur ke keluarga dan minta mereka datang ke rumah aja deh, saya nggak apa-apa. Dan selesaikan masalah ini secara offline aja deh. Ingat ya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan diri lu adalah diri lu sendiri. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup. Galbay pinjol itu bukan masalah besar ya.
Masalahnya ada di pikiran lo yang panik dan terus-terusan didesak sama si DC, ya. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.